Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Nah, masih terus bersama saya, Hirsu Arif. Dan saya Agi Bera, senang sekali menjumpai Anda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini Mas Hersul sudah terlihat lebih ceria dan lebih sehat. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Kita tetap semangat ya dalam kondisi apapun. Komitmen untuk terus menemani sahabat-sahabat itu nggak boleh ya mundur. Doa yang sama juga kami sampaikan buat Anda semua. Bagi Mhm. pasti ini yang paling ramai hari ini adalah soal ternyata ada berapa? 18 ya yang Betul. anggota Paskibra yang diminta Mhm, ya mhm. 18 anggota Paskibra itu diminta mencopot jilbabnya, dan yang pemicunya adalah Paskibra dari Aceh yang disebut pertama kali yang Betul. bikin rame ya. Mhm, Ini mhm. dan orang kemudian mengkait-kaitkan ini pasti pekerjaannya dari Ketua BPIP ini, Pak Profesor Yudian, yang sangat kontroversial kan begitu ya, Mbak Agi. Betul, betul. Nah, Mhm, itu mhm. rame, dan kemudian tentu saja yang tadi malam sudah diputuskan oleh Golkar bahwa ke PLT-nya ketuanya AGK sebenarnya udah sama-sama semua kita tahu, tapi Mhm. ternyata kalau Munas disebutnya bukan Munaslup ya, Pak, Munas ya disebutnya ya, Rapimnas dan Mhm. Munas gitu. Itu bukan Iya. tanggal 25 tapi tanggal 20 malahan, Mbak. Gitu. Dan ini kalau Mhm. saya menghitung-hitung kenapa jadi tanggal 20 nggak seperti tanggal Mhm. 25. Ini kayaknya berkaitan dengan pendaftaran pilkada yang ditutup tanggal 27 ya, Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi memang, indikasinya demikian ya. Rapimnas itu kan untuk menentukan ya, kapan tanggal Munas itu akan diselenggarakan. Jadi ketika keduanya itu berlangsung pada hari itu, ya ini memang sudah teragendakan, sudah terskenariokan bahwa pada hari yang sama Rapimnas langsung diikuti dengan Munas. Walaupun beberapa, pihak ini mengatakan ya, Munaslup ini artinya, begitu kan. Tapi mereka Tapi nyebutnya nggak Munaslup. Mereka nggak Betul, nyebutnya iya, supaya ini Munas. menjadi sesuatu, Ya. eee eee, sesuatu, pelepasan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak berikutnya itu mulus begitu. Kalau Yes. Munaslup itu kan kesannya ada Ya, gerakan gitu. ya, Mereka ya. tidak melihat itu. Ya, dan jangan lupa Munas ini pentingnya itu tidak hanya memilih ketua umum, tapi bisa melakukan apa saja termasuk mengubah ADART. Nah, Betul. itu kan kuncinya ya. Oke, nanti kita akan Mhm. bahas soal itu. Selain itu apa, Mbak Agi? Ini soal paskibraka ini Mas Hersu ya. Tadi ya kita harus, apa namanya, kalau saya ingin membahas itu secara detail begitu. Oke, nggak apa-apa. Karena ya Silakan. iya, ya, karena ini juga berkaitan dengan, apa namanya, kemarin baru saja Olimpiade, di Paris, Prancis begitu Hmm, kan. hmm. Ini juga menjadi salah satu, topik yang sangat kuat begitu. Lah kok sekarang malah terjadi di Indonesia? Tapi selain itu juga soal, pernyataan Pak Jokowi soal dia merasa bahwa tiap hari merasakan bau kolonial di istana begitu, yaitu di Tapi Istana ya, Negara, Istana saya Merdeka heran, maupun di bau Bogor gitu. kolonial, bau kolonial kok betah sampai 10 tahun dan malah pengen nambah satu periode, itu kan bingung. Iya. Iya mungkin mungkin bau kolonial itu baru terasa di Pak Jokowi, khususnya di Pak Jokowi begitu ya. Karena setelah ada, merasakan bau oligarki atau merasakan bau utang begitu di, Ya. Istana, Garuda yang ada Itu di lebih IKN lebih enak gitu ya. gitu ya. Ya. Iya, Bahwa oligarki kelihatannya lebih enak gitu ya, Mbak. betul. Saya Lebih sedap gitu saya ya. sejujurnya kan kita sama-sama pernah jadi wartawan di istana Mhm, kepresidenan ya, Mbak. Kok saya nggak pernah sih menangkap ada bau kolonial, bahwa bangunan fisiknya itu ada peninggalan kolonial, sejarahnya kita juga paham seperti itu. Tapi mhm. yang disebut bau kolonial itu kok nggak pernah kita rasakan, Pak. Atau Pak Jokowi karena tinggal tiap hari jadi lebih merasa baunya itu gitu ya. Iya, tapi kita sebagai wartawan kita hampir tiap hari juga loh dulu Oh, iya, bertugas iya, di iya, IKN iya. ya. Tapi Iya, kan nggak baik nginep di nah, situ, nggak tidur nyenyak di situ. iya. Oh, iya. Iya, Mhm. di Istana Merdeka, di depan maupun di Istana Negara yang menghadap Jalan Veteran. Dan kalau saya ketika misalnya menunggu di Binagraha di bawah, di lantai bawah karena sidang kabinet ada di lantai atas begitu. Saya justru membayangkan bagaimana dulu perjanjian Linggarjati itu Hmm. ditandatangani di situ begitu. Di ruang mana sih dulu awal menjadi wartawan istana, saya di ruangannya sebelah mana begitu kan? Karena sudah direnovasi juga, dan kemudian juga membayangkan bagaimana Bung Hatta atau Muhammad Hatta, wakil presiden pertama kita itu bersitegang, bersikukuh begitu ya, berdebat begitu dengan pihak Belanda begitu, sehingga menghasilkan berbagai keputusan-keputusan di situ begitu. Ya. Bagaimana Bung Hatta dan tim ini berkeringat di sana, saya ingin tahu ada di sebelah mana itu. Hmm. Saya rasa justru bau yang lebih kental itu di situ sebetulnya. Hmm. Perjuangan kita juga tertoreh di sana begitu. Yes, oke. Mari kita bahas beberapa topik itu. Ya,
Silakan Mbak Agi untuk memilih yang topik mana yang mau kita mulai bahas dulu. Ya, ini yang paskibraka ini Mas Ersu, ini Oke. memprihatinkan betul Yes. dan ramai sekali dibahas saat ini begitu. Semua orang terkejut, kenapa tiba-tiba ada kebijakan seperti itu ya Mas Ersu? Karena memang pada saat pelatihan dan sebagainya itu kan muncul juga di media sosial begitu kan, bagaimana mereka dalam masa-masa pelatihan itu mereka masih memakai jilbab seperti biasa begitu, Dan ini anak-anak kita. tradisi udah berpuluh tahun Mbak Agi itu yang jadi. Kayak kata. Iya, iya. Iya betul, mereka masih memakai, tapi kenapa pada saat pengukuhan tanggal 13 Agustus kemarin di IKN di hadapan Pak Jokowi, mereka tampil semuanya tanpa jilbab. 18 orang paskibraka wanita dari 18 provinsi. Karena ini kan kita ada 38 provinsi, masing-masing mengirimkan 2 laki-laki dan perempuan gitu. Jadi jumlahnya semua 76. Nah, dari 38 orang itu, 18 diantaranya itu ada fotonya ini kita bisa melihat ya. Mereka semuanya memakai jilbab begitu Mas Hersu. Nah, kenapa tiba-tiba pada saat itu tidak memakai? Ini tentu membuat terkejut gitu ya. Dan para pembina pun juga terkejut Mas Hersu. Jadi dari Purna Paskibraka Indonesia ini organisasi yang Enggak. dibentuk yang isinya adalah para Purna begitu ya, yang mereka mantan-mantan dulu sebagai anggota Paskibraka di tingkat nasional. Mereka semuanya terkejut karena di tingkat daerah kalau tidak salah itu sudah dari sejak tahun 2001 diperbolehkan memakai jilbab. Itu di daerah ya, Paskibraka kan memang ada di provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Tapi di tingkat pusat tahun 2002 itu sudah diperbolehkan mereka anggota Paskibraka gitu. Ini kan zamannya reformasi, kemerdekaan gitu. Memang dulu pada saat zaman Orde Baru begitu ya, memang itu dilarang dan memang pada saat itu dalam keseharian kita pun masih jarang yang memakai jilbab dan baju-baju yang dijual ya kita tahu sebagai tema fashion itu yang kerudung dan jilbab juga memang masih belum marak seperti sekarang begitu Mas Hersu. Jadi ini menjadi pertanyaan siapa yang memberikan perintah itu, siapa yang melarang gitu. Tentu yang kemudian menjadi targetnya atau yang menjadi tersangkanya ini adalah BPIP begitu. Ya. Dan kebetulan juga kepala BPIP ini kan sangat kontroversial dan kesan dia memang anti hal yang bersifat Islam itu terasa banget. Dan ini ironis karena padahal beliau ini kan sebelumnya adalah rektor dari IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta ya Mbak Agi ya. Iya, ironis sekali Mas Hersu. Memang sampai sekarang nih, sampai dengan kontroversi saat ini, dia belum memberikan tanggapan begitu ya. Belum ada nih tanggapan dari BPIP. Tapi kita tahu pada bulan Juli yang lalu begitu ya, pada saat dimulainya pelatihan tersebut, dia memberikan tanggapan dan itu ada di kalau kita lihat sekarang ada di websitenya bpip.co.id begitu. Jadi Yudian Wahyudi ini antara lain menulis seperti ini Mas Hersu. Adik-adik belajar bersosialisasi, bekerja sama dan gotong royong dengan semua rekan yang ada di sini. Adik-adik sekalian akan belajar secara nyata tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Belajar bagaimana bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas merawat dan menjaga konsensus berpancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, menjaga NKRI dan berbhinneka Tunggal Ika. Nah, Pak Yudian, ini letak keberagamannya di mana? Sehingga mereka semuanya dipaksa untuk seragam begitu. Di sini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, tapi letak kemerdekaannya di mana begitu? Kita memiliki Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita tidak bebas melaksanakan syariat yang ada sesuai dengan agama kita. Jadi apa sih sebenarnya fungsi BPIP ini begitu? Ini ramai betul Mas Irsu. Ini dikecam ya BPIP begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan ini diskenariokan tidak sih. Biasanya kalau ada yang sangat kontroversial seperti ini, pengalian isu maksudnya gitu ya. Ya, pertama pengalian isu dan yang kedua adalah ada hero-nya nanti yang akan menyelamatkan begitu. Ya, dan mereka menunjuk kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden begitu ya, bahwa nanti Pak Presiden akan dengan bijaksananya akan menganulir ketentuan dari BPIP ini. Ada yang curiga seperti itu jadinya Mas Hersu, karena ini betul-betul di luar dugaan apa yang dilakukan oleh BPIP ini. Kalau soal pengalian isu, kemungkinan diduga juga soal isu Golkar, pengambilan Golkar, dan juga pilkada-pilkada yang kemungkinan Kaisang ini akan muncul gitu ya Mbak Agi ya, kira-kira ya.
Iya ya betul. Kalau yang ditunjuk sebagai, pengalian isu adalah tadi soal Golkar, soal pilkada apa dan sebagainya begitu, cawe-cawenya Pak Jokowi, Nah, soal nanti pilkada Jakarta kita bahas bagaimana di berikutnya itu yang ini. Nah, kita iya. tuntaskan dulu yang soal jilbab ini, Mbak, Mbak Agi. Oke. Ya, ini, sudah ada beberapa pernyataan begitu ya Mas Hersu, seperti dari Kiai Haji Kholil Nafis begitu ya, dari Ya. MUI. Dia, Hmm. meminta supaya ini, segera dipulihkan lagi begitu ya, jangan ada hal seperti itu. Ini memang begini Mas Hersu, sampai tanggal 2021, pada tahun 2021 itu masih, Kemenpora yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, pasukan Paskibraka ini. Nah, tapi sejak tahun 2022 itu memang sudah beralih ke BPIP yang menangani mereka. Hmm. Nah, 2021 itu bahkan tidak hanya pasukannya, pembawa bakinya itu mereka adalah seorang yang berjilbab, yang Hmm. memakai kerudung begitu. Jadi ada catatannya, tidak hanya pasukannya saja. Dan kemudian ini yang menarik juga Mas Hersu, catatan dari Irwan Indra begitu ya. Dia ini adalah wakil sekjen dari Purna ini ya? Purna Ya, Paskibraka, Purna ya betul. Paskibraka ya. Hmm. Ya, Purna Paskibraka. Dan catatan dia ini menarik. Dia menduga Mas Ersu bahwa ini memang ada tekanan. Biasanya tekanan yang dilakukan gitu terhadap anggota Paskibraka kalau seandainya tidak mau memenuhi ketentuan yang diminta begitu oleh pelatih atau apa atau pembina begitu, maka dia diancam nanti akan menjadi cadangan saja. Jadi Hmm. tidak masuk ke dalam Tim utama. pasukan yang baki Hmm. begitu. Nah, jadi ini tekanan berat, karena mereka ini kan usianya masih muda, mereka Hmm. mungkin belum pernah mengalami tekanan, seperti itu Mas Heru, sehingga tidak tahu harus berbuat seperti apa begitu. Anak-anak Nah, belasan tahun ya, Mbak ya. betul, ini anak-anak SMA begitu ya, anak-anak SMA yang mungkin usianya itu masih, sekitar 17 tahun gitu ya, ada yang 16, 18 seperti itu. Nah, ini kalau menurut, Irwan Indra ini ya Mas Hersu, itu ada, dari Aceh itu sudah minta ke Kesbangpolnya untuk menarik, siswa dari Aceh, dari, Hmm. Paskibraka ini. Hmm. Begitu juga dari Palu, Sulawesi Tengah itu sudah protes begitu ya. Tadinya masih belum tahu ada berapa sih yang memakai, jilbab ini, Hmm. yang kemudian sekarang dilarang, tapi setelah ditelusuri, Hmm. ditelepon dari provinsi ke provinsi, ternyata itu tadi ditemukan angka 18, ternyata ada 18 putri Banyak kita dong ya. Hmm. banyak banyak sekali Mas Hersu dan, ini ada daftarnya, ini kita bisa melihat daftarnya begitu 18 provinsi tersebut, dari Aceh sampai Papua. Bahkan utusan dari Papua itu juga, memakai jilbab gitu. Hmm. Jadi ini, apa namanya, Bayangkan ya ini dari Papua ya, padahal provinsi itu pun sendiri tidak mempersoalkan tiba-tiba di nasional. Jadi ini benar-benar iya. gimana keberagamannya, Pak. Luar biasa sekali. Bahkan ini, para apa namanya, seperti seperti Persatuan Islam gitu ya, Persis gitu mengatakan bahwa ini sebagai pengkhianatan terhadap Pancasila, pengkhianatan pengkhianatan terhadap kemerdekaan pada, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan begitu. Dan ini mencontohkan bagaimana, kemerdekaan itu bisa direnggut begitu saja, Hmm. begitu. Jadi bukannya, memberikan pelajaran bahwa anak-anak kita diajari begitu untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan, tapi mereka seperti dipaksa dan kemerdekaan mereka direnggut dan mereka tidak bisa apa-apa begitu. Nah, ini yang Dan namanya bau kolonial tuh yang ini, Mbak. Bukan bau kolonial, ini kelakuan kolonial yang ini malahan. Ya. betul betul dan kolonial ini kan biasanya niretika, nirmoral kayak begitu ya Mas Hersu. Dan biasanya mereka mengatakan NKRI harga mati, kemudian Pancasila apa dan mengaku sebagai saya Pancasila dan sebagainya. Tapi perilakunya jauh dari itu. Memang ini sekarang zaman sudah terbolak-balik ya. Dia bisa sebagai ketua atau kepala BPIP begitu, tapi bisa melakukan hal seperti ini. Ini ironis banget nih. Kalau seandainya nanti pada saat pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan di IKN dan hak mereka untuk itu tidak dikembalikan, ini akan menjadi ironi karena menurut Purna Paskibraka yang juga menjadi pembina biasanya pada Paskibraka yang baru ini, di antara mereka itu sudah memakai jilbab dari sejak SD Mas Hersu. Ada beberapa lainnya yang dari sejak SMP. Jadi dari sejak kecil mereka sudah memakai dan tiba-tiba harus direnggut begitu saja. Nah, ini saya rasa ini nanti akan ada apa ya?
orang-orang seperti ini akan dipermalukan lah. Kita ingat kemarin ya di Prancis, Mas Hersu, ketika kita tahu bahwa ada isu yang sangat kuat bahwa atlet-atlet itu dilarang untuk menggunakan jilbab pada saat mereka bertanding, dan ternyata pertandingan terakhir begitu ya, itu adalah maraton putri. Itu ternyata dari Belanda kalau tidak salah, Ya, dari dan Belanda, betul. dia mendapatkan emas ya Mas Hersu, dan ketika dia tampil di panggung dia memakai jilbab. Itu tamparan betul begitu. Ini namanya adalah Siva Hasan, dan dia juga selain itu di nomor 500 meter dan nomor berapa 5.000 meter dia sudah mendapatkan medali perunggu 2 kalau tidak salah. Dan atlet angkat besi kita begitu yang dari Nurul Akmal itu dari Aceh ya. Nurul Akmal dari Aceh, meskipun dia tidak mendapatkan perunggu emas atau perak begitu, tapi dia cukup cukup sukses begitu Mas Hersu, dari sekian banyak. Ini dia di urutan ke-12 kalau tidak salah, dan dia juga tampil berjilbab untuk pertama kalinya di panggung. Sebelumnya dia tidak, tapi karena memang ada isu yang seperti itu, akhirnya untuk memperlihatkan bahwa itu adalah kemerdekaan buat setiap orang gitu. Akhirnya dia tampil di panggung untuk pertama kalinya dan memakai jilbab. Di luar negeri bisa bebas seperti itu, kenapa di Indonesia, di negeri kita sendiri dengan jumlah penduduk muslim yang demikian besar, kita malah tidak bebas begitu. Iya, ini isu sensitif yang saya kira sebenarnya nggak perlu terjadi. Ini kontraproduktif sebenarnya kegiatan-kegiatan macam ini, dan menurut saya ini orang ini kayak orang hidup dari zaman batu deh, yang tukang larang-larang begini. Ini saya nggak bisa cari istilahnya, lu hidup di kemana aja sih, ya, kemana aja sih lu gitu. Kok norak banget begitu, kekampungan banget gitu ya. Iya ya, ini apa ya yang ada di pikirannya ini? Kalau saya rasa yang melarang ini jenis orang-orang penjilat lah Mas Hersu. Gila, Yang dan kalau nginjem istilahnya Bung Rocky ini ya orang dungu tuh, saya kira mungkin nggak ada kata lain lebih pas membayangkan seperti itu ya, seperti ini ya. iya ya, super dungu lah begitu ya. Orang yang biasa berharap dia akan dapat komplimen begitu ya dari hasil jilatannya tersebut begitu. Yang otaknya itu juga mungkin sudah dipengaruhi liberal, liberalisme seperti itu, dan speechless lah kita ngomong ya, di negara yang bahkan ateis pun begitu, misalnya banyak ateis yang maksudnya seperti di Korea, seperti di Jepang, itu orang bebas begitu berjilbab bisa. Dan di sini ini di forum resmi loh, ini forum negara dan dibiayai oleh rakyat. Jangan lupa ini biayanya 87 miliar ya Mas Hersu ya, yang upacara di EKN ini, dan antara lain adalah untuk membiayai para adik-adik kita itu. Dan itu adalah uang saya, uang Mas Hersu, uang pemirsa Audio Record, uang dari seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan kemudian mereka membuat keputusan sendiri yang seperti ini begitu. Ini memalukan, betul-betul memalukan ini. Oke, Mbak Agi kan kayak seperti atlet kita, atlet voli kita ya, Megawati, yang sangat terkenal juga di Korea Selatan, dan dia mengenakan jilbab, dan kita tidak pernah mendengar isu ada dia diminta oleh pelatihnya di sana untuk mengenakan jilbab ya, Mbak Agi. Jadi sangat ironis banget apa yang terjadi di Indonesia ini. Iya betul sekali Mas Hersu, bahkan Megawati di sana itu media darling ya, dan dia memiliki basis penggemar yang sangat kuat begitu. Jadi bahkan dia bisa ada pekerjaan yang lain, misalnya dia menjadi model seperti itu begitu, karena postur tubuhnya yang tinggi. Jadi dia dipuja lah begitu, dan menjadi panutan patron begitu, perjuangan seorang perempuan begitu, dan dia berlaga di negeri orang dengan bayaran tinggi dan sebagainya begitu. Kenapa hal seperti itu tidak diapresiasi dan kemudian malah menjadi contoh begitu? Kalau seandainya memang merasa bahwa mungkin yang melarang ini merasa bahwa jilbab itu terlihat kuno begitu ya, terlihat tidak memperlihatkan modernitas begitu ya, rancanglah jilbab itu, desainlah itu jilbab dengan modern, dengan misalnya lebih baik sesuai dengan yang diinginkan, elegan, simple, tapi baik begitu ya Mas Hersu, sesuai dengan juga kostum atau ya. yang dipakai Dengan tari juga ya. harus diperhatikan itu juga ya, menutupi rambut dan sebagainya. Tapi saya kira isu itu kan udah isu lama, itu cerita yang sudah selesai Mbak Agi. Jadi benar juga Anda ngapain tiba-tiba muncul sekarang ini, kecuali
nggak ada ini yang pengen cari muka aja gitu, yang tapi Mhm. nggak kreatif idenya itu gitu. Betul, Hmm. betul betul. Ini nggak kreatif dan kemudian malah, memancing fitnah kepada dirinya sendiri begitu. Karena kan kita sudah beberapa kali begitu ya mendapati memang di BPIP ini seperti Islamophobia begitu ya Mas Hmm. Hersu, padahal Ya, dia beragama Islam gitu. Selain juga, misalnya di situ juga pernah ada, Romo Beni juga sepertinya juga dia dituding Islamophobia, tapi kemudian belakangan dia sudah mundur, sudah tidak melakukan aksi yang aneh-aneh lagi begitu. Dan sekarang ini apakah juga untuk mendiskreditkan diri sendiri, terutama adalah Ibu Mega, secara Ibu Mega ini adalah Dewan Pengarah di BPIP begitu. Jadi ini banyak dugaan apa maksud aslinya dari pelarangan seperti ini gitu. Karena saya sih setuju ya kepada apa ucapan dari Pak Kiai begitu ya, antara lain dari Persis yang mengatakan ini memang betul ini penistaan terhadap Pancasila itu sendiri, terhadap UUD 45 itu sendiri, terhadap kemerdekaan begitu. Dan adik-adik kita ini diajari untuk takut, untuk tidak berani melawan, untuk tidak berani mempertahankan kemerdekaannya gitu. yes, oke. Kita pindah ke topik yang lain ya Bagi ya. Ada Mhm. mana nih? Langsung yang ada kaitannya dengan IKN atau mau ngomongin soal Golkar atau Golkar itu ada kaitannya dengan IKN juga? Iya, Atau iya, kayaknya semuanya saling berkaitan ya jadinya ya pilkada Mas nih ya Yus. soal kaitannya. Kalau Golkar kita ngomongin kaitannya dengan pilkada ya Mbak Agi ya. Betul, betul betul betul. Jadi ya yang, pemirsa jadi untuk follow up kemarin kami kan ada, konten gitu ya soal Golkar. Jadi ya seperti yang tadi malam itulah, seperti yang sudah kita duga sebelumnya, begitu bahwa PLT itu oleh Agus Gumiwang Kartasasmita gitu ya, ini diamankan karena, kita kupas dulu siapa AGK ini ya Mas Irsu, kenapa harus dia? Karena ini memang loyalis Pak Jokowi yang sangat kuat, gitu. Kalau seandainya kita ingat ke belakang gitu, pada tahun 2014 gitu ya, pada saat itu Golkar itu koalisinya adalah dengan Gerindra dengan Pak Prabowo karena Golkar itu mengusung Pak Prabowo dengan Hatta ya Prabowo Hatta dan kemudian kita tahu ini Agus Gumiwang ini salah satu yang ketika itu nyempal gitu ya dari keputusan Golkar dan kemudian dia memilih untuk mengusung sendiri begitu Pak Jokowi dan perseteruan dengan Abu Rizal Bakri ketika itu dia menjadi ketua umum Golkar menyebabkan AGK atau Agus Gumiwang ini dipecatlah dari Golkar begitu. Sehingga tapi ternyata yang menang adalah Pak Jokowi ya. Kita sudah tahu kalau siapa pemenangnya dia akan bisa cawe-cawe menguasai partai itu. Dan akhirnya terjadi Munaslup Ancol di mana ada Agung Laksono. Ini padahal sahabat betul dengan Pak Ical ya satu perusahaan dulu sebagai sesama pemilik Antv juga walaupun secara ini yang pemilik adalah adiknya Irwan Bakri tapi artinya itu kan ini apa berupa grup begitu ya Mas Irsu mereka bekerja bersama akhirnya berseteru dan akhirnya ada munaslup begitu dan dengan kesepakatan untuk mendamaikan maka yang keluar adalah nama Setia Novanto ketika itu yang terjadi demikian dan di bawah Setia Novanto itu Agus Gumiwang ini kembali masuk ber-KTA Golkar, masuk ke Golkar. Dan kita tahu di periode berikutnya 2019, 2024, dia ini tetap menjadi loyalis Pak Jokowi. Bahkan yang kemarin, ini kalau kita ingat Mas Hersu, sepak terjangnya dari AGK ini, dia mendirikan relawan yang cukup berpengaruh ya. Kalau tidak salah markasnya di Kebayoran Baru, namanya Kopi Pagi ya, Komando apa Prabowo Gibran lah semacam itu begitu ya. Depannya adalah Komando. Jadi ini memang loyalis betul dari Pak Jokowi dan berkali-kali dia juga berusaha mengembuskan Munaslup. Jadi wajar dia sekarang menjadi PLT untuk memuluskan apa kepanjangan tangan Pak Jokowi yang berikutnya yaitu Bahlil gitu kan. Ini terindikasikan dan bahkan di Golkar sendiri seperti Nurdin Halid yang kita tidak sangka-sangka yang juga yang Mas Heru walaupun harusnya sih sudah menyangka juga gitu ya. Akhirnya toh semuanya akan apa semuanya akan menuruti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kalau semuanya akan indah pada waktunya, kalau ini semuanya akan Jokowi pada waktunya begitu. Ya. Ya, tapi yang menarik seperti yang juga saya buat dalam konten saya itu perbedaannya kan sekarang ini adalah bahwa Golkar itu siapapun ketua Golkar yang dipilih itu adalah yang direstui oleh presiden. Presiden menjabat saat itu kan ada tadi cerita ketika masanya Pak Jokowi itu kan kemudian Setia Novanto yang dipilih ketika ribut-ribut antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Kalau kita mundur sedikit kan pada masanya Pak SBY ketika itu juga Golkar sebenarnya juga di bawah Augar Tanjung tidak mengusung Pak Jokowi dan dengan
Pak SBY dengan JK, tapi ketika kemudian terpilih jadi presidennya Pak SBY dengan JK, dan kemudian juga ketua Golkarnya diambil alih oleh Pak Yusuf Kala yang orang di pemerintah dan Golkar kemudian betul. masuk di kabinet, kan begitu. Itu terus seperti itu terus sampai zaman eranya Pak Jokowi juga terjadi semacam itu. Kenapa? Karena selalu Golkar beralasan bahwa mereka itu doktrinnya kekaryaan. Jadi bagaimana mungkin mereka ada menjadi oposisi kalau mau berkarya? Itu kan itu justifikasinya begitu. Tapi dalam kasus Jokowi ini kan presiden yang terpilihnya itu Prabowo, dan Golkar selama ini mendukung Prabowo. Mengapa kemudian mereka tetap ada di kemudian malah justru adalah pengaruh Jokowi? Itu kan yang jadi, mereka ini kan ada outgoing presiden, ada incoming presiden, kan mestinya dia itu harusnya selalu berpada incoming presiden ya. Jadi pertanyaan, apakah berarti ini outgoing presiden tapi nggak mau going? Jadi masih ada tetap aja dalam kekuasaan gitu, dan Golkar yang digunakan sebagai untuk kendaraan dia untuk tetap berkuasa itu kan bacaannya sekarang jadinya begitu Mbak Agi. Iya, jadi sebetulnya ini adalah Pak Jokowi 3 periode. Jadi Ya. sukses Jokowi untuk menjadi 3 periode lewat Walaupun partai begitu jalannya ya. luar biasa, siksa luar biasa ya. Betul, tapi ini betul-betul petarung betul ini Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dikatakan lemdak, bebek lumpuh, ternyata menjadi bebek yang terbang begitu ya. Dan Ya. kalau melihat apa yang dikatakan oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala, dulu ya, ini kan dulu sebelumnya dia mengatakan bahwa biaya sekitar 500 sampai 600 miliar. Artinya ini adalah faktor uang, faktor biaya itu menjadi faktor utama untuk Ya, menjadi kalau 500-600 miliar cemen Nah, itu Mbak buat Pak artinya Jokowi. kalau sekarang itu menjadi faktor. Nah, di faktor ini Pak Smaisru tadi mempertanyakan, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Presiden yang baru adalah Pak Jokowi. Kenapa? Bukan Presiden yang yang baru menentukan adalah ini Pak Prabowo. presiden yang baru adalah Pak Prabowo. Tapi kenapa tetap Pak Jokowi begitu yang menentukan? Ya artinya uangnya lebih banyak di Pak Jokowi. Kalau saya sih secara Ya. simpel melihatnya demikian. 500-600 miliar cemen kalau buat Pak Jokowi. Yang orang Pak Jokowi sebut di kantongnya aja ada 11.000 triliun. Ada 11 triliun, betul Kayak itu. Mbak, orang pada ngeledek-ngeledek, mana ada bocah ngibul aja 11.000 triliun katanya. Saya sih percaya punya itu. Ini Pak Jokowi loh ya, tapi bukan bukan untuk negara gitu. Nah, tapi Iya, saya itu ingin klaim Pak sedikit Jokowi sendiri kan saya begitu. sedikit luruskan soal Lemdak itu, karena kita juga sering menggunakan terminologi itu bersama dengan Bung Rocky ya. Ini kan sebenarnya terminologi dalam tradisi demokrasi di negara-negara barat. Ya, itu yang memang begitu, demokrasi yang sudah matang, bahwa seorang presiden itu kalau sudah ada presiden yang terpilih, dia disebut sebagai outgoing presiden, itu dia memang lemdak itu, dan itu ditaati karena memang dia tidak akan mengambil putusan apapun gitu di situ Iya, selama betul. setidaknya 6 bulan, dia tidak akan mengambil keputusan apapun. Tapi Pak Jokowi ini kan memang tidak terbiasa baca buku, tidak apa, jadi dia nggak pernah tahu literatur barat demokrasi seperti apa. Dia punya literatur sendiri gitu. Jadi jadi kalau orang ngotot mana katanya lemdak, yaitu kalau dalam negara yang demokratis. Kemudian seorang pemimpin yang demokratis. Tapi kan Pak Jokowi bukan itu gitu jadi masalahnya. Iya, jadi inilah man of contradiction begitu ya. Jadi memang membaca Pak Jokowi begitu sampai kebacaan pun juga harus bukan bacaan demokrasi Mas Hersu, kan memang seringnya baca apa Pak Jokowi baca Dan Shinchan Cinta, yang ya. happy yang apa namanya, yang menyenangkan dirinya begitu, nggak usah terlalu serius begitu. Ya saya rasa inilah bagian dari itu begitu, bagian dari literasi itu juga begitu. Jadi ya kita mau mau apa yang bisa kita katakan ya sekarang yang selanjutnya saja kita bisa lihat bahwa kenapa tanggal 20 begitu ya, kenapa tidak Nah, sesudah pendaftaran untuk pilkada semula begitu kan ya, sebenarnya kenapa tanggal 25 ya Mbak ya. Kalau yang dari betul. beredar semua tanggal 25, semua yang beredar itu benar semua ya, hampir semua benar. Tapi kemudian ternyata tanggal 20 majunya, bukan Munaslup tapi Rapimnas dan Munas disebutnya begitu. Iya betul, karena memang setelah pengunduran diri dan pengunduran diri itu terkonfirmasi diterima begitu ya nanti, Hmm. itu, apa, syarat-syarat untuk pendaftaran, dimasukkan nanti ke KPU, calon-calon pilkada, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota, itu kan sebelumnya sudah banyak rekomendasi yang diberikan oleh Pak Erlangga dan tanda tangan Pak Erlangga, itu nanti sudah tidak berlaku lagi, Iya, karena Pak iya. Erlangga sudah mengundurkan diri dan harus dibuat rekomendasi yang baru dengan tanda tangan ketua
ketua yang baru, definitif ketua yang baru. Nah, artinya itu akan ditarik semua rekomendasi tersebut dan memang sinyalemennya ya, pengamat juga mengatakan demikian begitu. Mereka yang memperhatikan apa yang terjadi selanjutnya yaitu adalah akan diubahnya beberapa nama dari yang apa namanya rekomendasi tersebut menjadi nama-nama yang pro kepada Pak Jokowi atau Bobi nama-nama aman dari ya, berarti Jokowi begitu. Bobi aman kan berarti kan ya? Aman Bobi, ya Ya. memang tadinya ada sinyalmen juga kan Mas Hersu bagaimana apa Golkar ini kecewa karena Bobi masuk Gerindra sehingga Pak Erlangga ingin menarik dukungannya begitu apalagi memang dia memiliki apa namanya ijek begitu ya sebetulnya yang lebih berhak untuk maju di sana tapi ya itu kemudian berproses begitu karena memang banyak sandera Oke. di Pak Erlangga ini begitu. Mari kita bikin supaya urut-urutnya enak kalau ngomongin pilkada ya. Tanggal 27 Hmm, Agustus ditutup itu penutupan pendaftaran ya Mbak Agi ya. Kalau betul. tanggal 25 kan Dua sementara puluh tujuh sampai 29 Mas Hersu. 27 mulai pembukaan ya, 27 sampai 9 Iya, pembukaan ya, betul. oke. Tapi kalau tanggal 25 itu kan Mhm. berarti itu kan panjang proses baru selesai, mungkin itu berlangsung bisa sampai tanggal 27 kan, proses selama 2 hari gitu ya. Betul. Dan kemudian harus membuat surat itu kan sebelum mereka mengajukan surat KPU mereka harus dapat pengesahan dulu dari Mhm. Kemenkumham pengurus yang baru itu. Nah kan ada proses Mhm. tersendiri di Kemenkumham dan karena itu Mhm. ya kemudian ini dikaitkan dengan reshuffle gitu. Jadi Kemenkumhamnya di reshuffle digantikan orang yang langsung. Jadi bisa aja prosesnya 1 hari beres semua lah urusan itu. Kira-kira begitu Mbak. Kenapa kemudian dimajukan tanggal 20 itu? Iya betul dan ini diproses sekarang dengan tujuan apa? Selain untuk sekarang juga untuk menanamkan orang-orang di tempat-tempat strategis, posisi strategis untuk mengamankan 2029. Jadi kalau kita tahu yang sebelumnya 2019 untuk mengamankan 2024, 2024 untuk mengamankan 2029. Yang tentunya Bobi akan berkontestasi lagi bahkan ke yang lebih tinggi begitu atau untuk kedua kalinya dan Gibran juga akan naik lagi diharapkan kan demikian begitu skenarionya. Begitu juga dengan Kaisang, begitu juga mungkin dengan keluarga Pak Jokowi yang lain. Jangan lupa Pak Jokowi juga punya keponakan dan yang lain-lain gitu ya. Yang terakhir ini ada keponakan Pak Jokowi yang cukup disorot juga ya seorang dokter yang kemudian menjadi direktur di RSUD di sebuah RSUD di Jawa Timur begitu ya. Saya tidak tahu ini kompeten apakah kompeten ataukah tidak, tapi karena dia keponakan Pak Jokowi itu ya salah satu yang disorot itu begitu masuk langsung menjadi direktur. Nah, ini memang 2029 itu pijakannya harus sudah dari sekarang Mas Hersu. Mm-mm. Jadi nantinya ketika Pak Prabowo berkuasa itu memang kalau saya rasa sih memang ada pembagian kekuasaan terus dipepet terus sama Pak Jokowi begitu. Jadi itu memang tidak bisa seperti soal IKN, seperti soal hilirisasi harus diamankan, omnibus law harus diamankan. Kita tahu IKN itu baru belum ada 1 tahun kemarin itu sudah 2 kali direvisi begitu. Artinya baik presiden maupun di parlemennya itu harus kompak begitu. Nah sekarang kalau Pak Jokowi menguasai Golkar, setidaknya ditambah dengan PAN dengan apa itu sudah aman lah itu di parlemen. Begitu juga dengan Pak Prabowo itu sudah aman juga begitu. Yes, oke. Nah, tapi ini penting kita kita perhatikan ya, karena dengan semakin kuatnya Pak Jokowi, berarti kan bargainingnya Pak Prabowo ini sebagai presiden juga semakin berat juga itu dengan Pak Jokowi. Kalau tadinya kan orang memperkirakan Pak Jokowi selesai dari jadi presiden paling cuma jadi ketua DPA dan kemudian partainya yang ada hanya PSI nggak ada di parlemen, jadi lemah. Terus kemudian kalau di pemerintahan adanya adalah Gibran. Dan Gibran itu kan secara konstitusi cuma ban serep, wakil presiden kan ban serep konstitusi begitu. Yang Pak Jokowi nggak punya bargaining kuat, tapi dengan megang Golkar yang notabene adalah partai terbesar di koalisi Indonesia Maju, ya berat ininya Mbak situasinya. Makanya kemarin kan kita cerita bagaimana Pak Prabowo di fight accompli atau saya menyebutnya ditodong oleh Pak Jokowi untuk soal IKN dan itu diwawancarai dan kemudian disiarkan di channelnya YouTube itu, YouTube Setret itu kan dari situ aja udah terlihat luar biasa langkah-langkah Luar biasa. politik Pak. Nah ini tapi yang menarik kita tentu akan lihat, tapi mungkin kita nggak akan terlalu panjang ini. Kalau terlalu panjang kita ngomongin ini nanti perubahan di reshuffle itu. Kalau misalnya reshuffle tadi itu ternyata misalnya Menteri Nasdem yang tersisa ya ini Siti Nurbaya Bakar Menteri KLH itu juga di reshuffle dan digantikan oleh Raja Juli Antoni misalnya. Berarti ini kan Nasdem itu benar-benar disingkirkan dari
dari kabinet, dan itu mungkin ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Tapi nanti itu kita bicarakan lebih detail. Itu menarik itu justru kalau itu terjadi, Mbak Agi. Iya ya, saya ingin menanggapi yang tadi Mas Hersu soal Pak Prabowo, bagaimana di fait accompli ya Mas Hersu, bahwa IKN harus dilanjutkan. Yang Pak Prabowo dalam Qatar Economic Forum menyatakan akan menganggarkan 16 triliun per tahun untuk IKN, dan dia berharap Dalam itu ada. dalam bentuk dolar nyebutnya dia waktu itu Ya, 1 miliar. 1 miliar 1 miliar US dollar. dolar. Iya, 1 miliar dolar begitu ya. Dan banyak mengatakan itu tidak cukup untuk pembangunan IKN. Kita tahu untuk tahun 2023 saja itu sudah sekitar 40 triliun begitu yang digelontorkan dari 23 ke 2024 begitu. Dan makanya kemarin ketika Pak Prabowo mengatakan akan menambah dana untuk IKN begitu Mas Hersu, dan iya bisa bersandingan antara makan gratis yang membutuhkan dana ratusan triliun dengan IKN. Kemudian kita melihat ini naga-naganya ya Mas Herzi, ini sudah mulai terlihat seperti PSI di DKI begitu. William Adita kalau tidak salah itu ketua fraksi dari PSI itu mengatakan meminta supaya Heru Budi di Jakarta itu segera menganggarkan untuk program makan siang gratis itu masuk ke dalam anggaran perubahan 2024 dan masuk ke dalam RAP PBD gitu, anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025. Ini kan sesuatu ini kita harus cermati Mas Hersu, bahwa akhirnya bisa jadi nanti itu tidak masuk dalam APBN tapi ditanggung di daerah masing-masing, masuk ke dalam APBD. Ini boncos Mas Hersu. APBD di Jakarta itu ya ada program-program prioritas antara lain penanggulangan kemiskinan, kemudian stunting yang juga masih tinggi walaupun di ibu kota ya, dan kemudian banjir itu terutama dan sebagainya. Itu banyak yang bahkan anggarannya saja kurang, seperti misalnya kartu Jakarta Pintar yang kemarin dikeluhkan karena anggaran kurang apalah segala macam. Jadi banyak prioritas yang lain, dan apa artinya kita kalau seandainya program makan siang gratis ketika dia menjadi anak SD, SMP begitu, tapi ternyata program yang untuk kakak-kakaknya gitu ya, bahkan si anak ini nantinya ketika dia harus kuliah itu dia tidak dikurangi jatah untuk kartu Jakarta Pintar yang untuk mahasiswa begitu. Ya sama saja begitu kan. Dari sana dimasukin ke sini, yang program yang di sana ya tidak selesai seperti stunting dan sebagainya, akhirnya amburadul saja gitu. Dan kita harus cermati ini, jangan sampai program makan siang gratis gara-gara ini adalah untuk IKN, ini juga masuk ke dalam yang lain-lain gitu yang dikehendaki oleh Pak Jokowi begitu, terpaksa harus meneruskan itu dengan anggaran yang dikomitmenkan akan lebih besar, maka ini masuk ke dalam APBD. Kasihan ini daerah-daerah nanti Mas Hersu kalau di fait accompli seperti itu gitu. Ya, ini gara-gara ambisinya Pak Jokowi untuk terus berkuasa dan sebagian ini ngeri memang ya bangsa ini. Ini orang banyak bertanya-tanya ini apa jadinya dengan negara ini dengan situasi semacam ini. Kan tadinya kan orang juga berharap oke lah walaupun kepanjangan tangan dari rezimnya Pak Jokowi, tapi karena presidennya adalah Prabowo mungkin akan ada perubahan-perubahan. Tapi kalau lihat situasi begini, kelihatannya Pak Jokowi masih terus ingin mengontrol seluruhnya dengan dan instrumen kekuasaannya itu caranya itu canggih betul Mbak Agi, rekayasa-rekayasanya ya. Oke. Betul. Oke, Mbak Agi, semua udah kita bahas ya hari ini ya, kita mau ikat ya. Sampai Iya, betul. Paling kolonial saja ya, tadi yang sedikit kolonial ini. Ya, kolonial tadi ya, yang Pak Jokowi bilang bahwa dia memindahkan itu karena bau-bau kolonial, dan kita sebut sebenarnya bagaimana Pak, ini saya baca di meme katanya ini rupanya dia menghindari bau kolonial tapi lebih suka bau oligarki gitu. Padahal sementara ini kan bangunannya semua dari APBN itu Mbak ya, yang ada di sana itu ya, di IKN itu. Sementara ini kan duitnya oligarki itu kan masih sedikit banget kemarin yang masuk, itu pun dia dapat kompensasi gede dengan dapat PSN kan gitu. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach.
Kemudian yang di Bogor, ternyata ada gubernur jenderal lagi, gubernur jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas gubernur jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita. Pak Jokowi bilang Istana Negara dan Istana Bogor berbau kolonial Belanda. Ya elah Pak, masa udah 10 tahun baru tahu itu berbau kolonial Belanda? Semua juga tahu, anak SD juga tahu itu peninggalan Belanda, dan kita pakai sebagai bukti sejarah bahwa kita sudah berdaulat, kan gitu. Ya masa juga Istana Negara mau dibongkar, Istana Bogor mau dibiarkan terbengkalai Pak? Aneh kan Pak ya? Saya nggak tahu maksudnya Bapak apa menyebut-nyebut itu berbau kolonial. Ya memang jelas peninggalan Belanda kok itu. Mau diapain ya? Gitu. Jadi mungkin Pak bukan hanya itu ya yang peninggalan Belanda, banyak banget. Jalan dulu ya banyak yang dibuat oleh Belanda, terus mau diapain Pak? Ya, kota-kota di seluruh Indonesia hampir semuanya juga berkembang di zaman Belanda. Sudah ratusan tahun umurnya, terus mau diapain Pak? Gitu. Apa kita juga tidak usah lagi pakai kata kulkas, apalagi apotek, ya perboden, yang semua berbau Belanda. Di dalam hukum, banyak sekali istilah hukum kita berasal dari kata Belanda, peninggalan Belanda. Mau diapain Pak? Dibuang juga. Yang jelas lah Bapak urusnya nggak penting-penting sih kalau menurut saya belakangan ini Pak ya. Tapi sudahlah sakar Bapak, mumpung jadi Raja Nusantara kan gitu ya. Mereka. Ya. Yang kita lihat sekarang ya sudah terlihat itu duit oligarki ya, itu adalah pembangunan Hotel Nusantara kalau tidak salah itu ya. Tapi yang lainnya itu kan masih groundbreaking Mas Hersu. Sementara ya sekarang itu harus infrastruktur dasar lah yang harus dikebut baik di KIPP kawasan inti pusat pemerintahan maupun yang di luar. Kalau itu tidak ada ya bagaimana mereka akan masuk? Apalagi nih Mas Hersu, yang dari luar itu kan melihat konsistensi hukum. Mereka juga selain kalau mereka ke konsultan gitu ya, ke pemerintah pasti yang baik-baiknya saja. Jangan lupa, ini kalau seandainya seperti Greenpeace Indonesia yang bersuara, tapi suaranya tuh menginternasional. Secara Greenpeace itu adalah LSM internasional. Itu akan menjadi pertimbangan dari mereka, dan sekarang Greenpeace kita tahu isinya sudah seperti apa mereka melihat IKN itu. Ini memang berat. Apalagi kemudian ada foto NASA. Kita jangan lupa ya, ada foto NASA yang memotret bagaimana kondisi di IKN pada tahun 2022 dan dipotret lagi pada Februari 2024 dan itu dipublish oleh NASA. Bagaimana di sana terjadi pengundulan hutan dan sebagainya, yang tadinya hijau menjadi coklat dan sebagainya. Itu pasti akan mempengaruhi juga untuk minat investor untuk masuk begitu. Ini berat Mas Hersu. Oke, bagi ya. Banyak banget topik-topik yang harus kita bahas, tapi kita bagi-bagi dong ya untuk esok ya gitu. Ya, kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit, saya Rizwan Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.